Solid news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Sesaat lagi kita ikuti Jurnal 9. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya, pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Dela Adam dalam Jurnal 9. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan masalah dana jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan diatur pemerintah dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja belum tuntas dibahas. Kepala Bagian Hukum Ketenagakerjaan Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati menyebutkan dana itu akan dibahas dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Pemerintah menyatakan PT Pertamina Persero akan memberikan diskon aftur kepada maskapai mulai Maret hingga Mei 2020. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 265,5 miliar rupiah kepada perusahaan plat merah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan demi meminimalisir dampak penyebaran wabah virus corona terhadap ekonomi dalam negeri. Wabah tersebut dikhawatirkan pemerintah akan mempengaruhi sektor pariwisata dan ekonomi domestik secara keseluruhan. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan hibah dari pemerintah Amerika Serikat berupa 14 drone berjenis Scan Eagle dan upgrade atau pemutakhiran 3 unit helikopter Bell 412 akan digunakan untuk memperkuat patroli maritim. Pihaknya sudah meminta persetujuan dari DPR Komisi 1 terkait hibah drone ini. Permohonan itu disampaikan Trenggono saat menghadiri rapat kerja di DPR mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari Rabu kemarin. Kita beralih ke informasi lain. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas mengatakan beberapa tantangan dalam proses pengajuan kredit KPR. Tantangan terberat yakni proses pengecekan berdasarkan laporan riwayat kredit seseorang yang dicatat di BI atau BI Checking. Direktur Utama Perumnas Bambang Tri Wibowo menyatakan sekitar 46% pengajuan kredit ditolak karena tidak memenuhi syarat BI Checking pada tahun 2019. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, create a special kind of station, serving you every
every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM. You are the spirit of Indonesia, and it shows in everything you do. We got the spirit of Indonesia, and we share the pride with you, the spirit shining through Smart FM. They call it news, knowledge, business, information, wisdom, inspiration, but we call it Smart FM, the spirit of Indonesia. Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Smart Listener, sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Nah, ini bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan saja, tapi sebagian dari mereka itu berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik lagi di Kota Makassar. Wajar ya, Smart Listener, jika pasar tenaga kerja di Kota Makassar ini setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, Smart Listener, untuk hari ini kembali kita ada di special program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis dari jam 11 hingga jam 12 siang ini. Kita bersama di Makassar Insight ya. Kita membahas hari ini mengenai pelatihan dan pemagangan tenaga kerja, dan saat ini sudah ada tamu-tamu spesial saya yang hadir di studio. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama di sini sudah ada Bapak Dr. Andes Suwardi MM. Beliau merupakan PLT Kabid Informasi Pasar Kerja atau kita singkat Kabid IPK dan Produktivitas dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Luar biasa ya. Baik, dan juga untuk hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Andi Iskandar. Beliau merupakan Kasih Informasi Pasar Kerja atau yang kita singkat juga dengan IPK, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, ini lebih enaknya kita panggil aja Pak Is ya. Ya, boleh. Oke, dan juga di sini ada Bapak Rian M. Taufan. Pak Rian ini PLT Kasih Pemagangan dan Sertifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selamat pagi Pak Rian. Iya, bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya. Dan Smart Listener, kami juga menggunakan Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami untuk line telepon untuk pagi hari ini di 833-225. Kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Dan sekali lagi untuk hari ini kita juga live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita sapa dulu netizen, para netizen. Oke. Dan baik, untuk pagi hari ini kita membahas mengenai pelatihan dan pemagangan tenaga kerja ya di Kota Makassar. Seperti saya informasikan tadi ya bahwa saat ini Makassar semakin padat ya. Ini banyaknya warga yang berdatangan di Makassar tentunya dengan harapan ya ingin mendapatkan hidup yang lebih layak begitu. Otomatis ini juga setiap tahun ya pasar tenaga kerja di Kota Makassar ini setiap tahunnya menggeliat begitu. Seperti apa ya untuk pasar tenaga kerja
kerja di tahun 2018, 2019 dan juga di 2020 ini seperti Listener. Untuk saat ini saya langsung saja bertanya dengan Bapak Suwardi. Pak Suwardi, mungkin sedikit gambaran ataupun potret ya ketenaga kerjaan kita di Kota Makassar saat ini seperti apa. Kemudian untuk pasar tenaga kerja kita di 2018, 2019 ini seperti apa gambarannya, Pak? Silakan Pak Suwardi. Terima kasih. Dinas Tenaga Kerjaan Kota Makassar ini perlu saya sampaikan bahwa terdiri dari 4 bidang. Iya. Pertama, bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas atau disingkat IPK. Iya. Yang kedua, bidang penempatan dan perluasan, biasa disingkat dengan PENTA. Iya, Pak. Yang ketiga, bidang HI, hubungan internasional. Yang keempat, bidang latker atau latihan kerja. Pada Dinas Tenaga Kerjaan Kota Makassar ini untuk tahun 2018 ini, untuk tahun 2018 itu tercatat 64.935 pencari kerja pada tahun 2018. Kemudian jumlah pengangguran waktu tahun 2018 ini yaitu 12,19%. Pada tahun 2019 itu sudah menurun menjadi 10,39%. Kemudian selanjutnya pada Dinas Tenaga Kerja ini ada 2 bidang yang khusus untuk menangani, yaitu pelatihan. Untuk pelatihan dasar yaitu tadi bidang latihan kerja atau bisa disingkat laker. Kemudian untuk peningkatan kompetensi itu ada pada bidang IPK atau peningkatan produktivitas. Di mana pada bidang IPK ini sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya ada kegiatan pemegangan dalam dan luar negeri, ada pelatihan kompetensi yang dikerjasamakan dengan beberapa balai besar yang ada di Indonesia. Kemudian ada sertifikasi. Perlu saya jelaskan bahwa untuk pelatihan kompetensi ini kami sudah kerjasama dengan 7 balai besar. Yang pertama yaitu Balai Besar Bandung, Semarang, kemudian Serang, Sipes Bekasi, dan Medan, Balai Besar Lombok, dan termasuk Balai Latihan Kerja di Makassar ini. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini kami sudah mengirim beberapa pencari kerja yang ingin meningkatkan yaitu ilmunya atau keterampilannya. Untuk Medan kita kirim yaitu ada 11 orang. 11 orang ini terdiri dari pariwisata dengan AutoCAD. Kemudian di Bandung ini kita kirim juga sudah mengirim sebanyak 17 orang dengan berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian juga Bekasi. Bekasi ini kalau saya tidak salah kita kirim 11 orang juga ya. 16 orang. 17 orang Bekasi. Ya. Untuk Semarang sementara kita rekrut, itu juga kita akan kirim ke Semarang. Di mana biaya pelatihan ini itu ditanggung semua oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini melalui balai besar yang kita kerjasamakan. Termasuk tiket, akomodasi semua ditanggung semuanya. Kemudian untuk sertifikasi, alhamdulillah sudah masuk ke tahun ketiga. Kita akan sertifikasi pekerja yang ada di perusahaan, khususnya pekerja yang ada di perhotelan dan sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa tahun 2017 kita sudah sertifikasi sebanyak 250 orang. Kemudian 2018 kita sertifikasi 300 orang.
2019 kita sertifikasi lagi 225 orang. Dan insya Allah tahun 2020 kita akan sertifikasi lagi sebanyak 450 orang. Iya, ini merupakan program yang memang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, begitu Pak? Iya, ini program kami, program IPK. Program IPK. Iya. Ini dari tahun berapa Pak, Pak Suwardi? IPK ini dia terbentuk sejak tahun 2017. 2017. Ya? Ini pengganti daripada bidang pengawasan waktu itu. Ya. Oke. Sebelum Bapak beralih untuk program pelatihan dan juga pemagangan kerja, begitu ya. Apakah ada program sebelumnya begitu Pak? Program sebelumnya yang dilakukan oleh khususnya dari IPK ini Pak? Kebetulan program IPK ini terbentuk nanti tahun 2017. 2017 ini Pak. Ya. Jadi sejak itulah kita berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa balai besar yang ada di Indonesia. Ya, berarti ini tahun 2020 3 tahun ya, sudah 3 tahun ya keberadaan dari IPK. Mungkin dari evaluasi selama ini seperti apa Pak? Alhamdulillah. Setelah kita melakukan kerjasama dengan beberapa balai besar, pengangguran di Makassar ini sudah bisa berkurang, dan ini terbukti pada tahun 2019 sudah turun menjadi 10,39% dari 12,19%. Pak, kalau semuanya untuk melihat angka angkatan kerja di Kota Makassar itu berdasarkan apa untuk melihatnya begitu Pak Suwardi? Kita berdasarkan dengan data statistik BPS ya. Itu satu-satunya Pak Suwardi. Kebetulan bisa. Iya, bisa ditambahkan oleh Pak Iskandar. Ya, terima kasih. Untuk data ini kita berdasarkan tetap berdasarkan kepada BPS. Ya, karena itu menurut undang-undang ya, tidak boleh kita kewenangan BPS untuk data statistik tersebut. Tapi juga dari kita mungkin juga ada data-data yang lain untuk mengkombin itu data-data atau mendukung data-data dari statistik tersebut. Oh ya, jadi ada data-data lain juga begitu ya, untuk bisa mendukung data dari BPS. Iya, Bu. BPS. Itu seperti apa, Pak Iskandar? Ya, data-data menyangkut pencari kerja kita, terus penempatan tenaga kerja, jumlah lowongan yang ada yang sudah masuk di kita atau yang kita sebarkan ke masyarakat, gitu. Oke. Kemudian tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Suwardi untuk angka pencari kerja begitu ya, dari 2018 itu 12,12%. Kemudian untuk 2019 itu turun Pak ya? Turun. Ya, penganggurnya. Angka penganggurannya 10,39%. 10,39% ya. Dan tentunya dari program-program yang ada saat ini juga diharapkan ya bisa kembali menurunkan ya untuk angka pengangguran di Kota Makassar. Kemudian ada juga hal-hal lain yang dilakukan ya. Ini pelatihan dan pemagangan yang dilakukan ya dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, khususnya dari bidang IPK. Tadi seperti diinformasikan ada mungkin dari Pak Iskandar dulu, ada yang ingin ditambahkan Pak? Untuk kegiatan kita tahun ini dan mungkin juga ini salah satu program kita, yaitu pemagangan dalam dan luar negeri. Untuk pemagangan dalam luar negeri ini kita sudah buka keran lagi. Dari 14 tahun yang lalu kita di blacklist dari IM Jepang dan kemudian kenapa Pak seperti blacklist itu bisa di flashback sedikit begitu Pak? Ini latar belakang dari calon kita yang magang itu, yang di Jepang itu, itu menyangkut keterampilan. Bukan keterampilan, tapi attitude mereka. Dan kita tahu mungkin kebiasaan kita yang ada di sini mungkin terbawa ke Jepang sana. Jadi ya, itu yang paling banyak yang terjadi itu. Sehingga Pak Kadis sering berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan CEO IM Jepang.
sudah berapa kali kita ke sana, akhirnya kita dibukakan kerang. Tahun 2018. Ya. 2018 Ya, Pak. 2018 kita diberi kesempatan untuk membuka IM Jepang tersebut, program magang Jepang tersebut. Selain ke Jepang, ke negara-negara lain ada juga Pak? Ya, ada juga program yang lain yang Ya. Pak Kades juga sementara ini itu dari Jerman. Mungkin tahun ini untuk pelatihannya, rekrut dan pelatihannya, dan tahun depan untuk penempatannya. Karena ini proses rekrut seleksinya ini agak lama, karena sampai 7 bulan ya Pak Kabit ya, untuk proses belajar bahasa Jermannya begitu. Ya. Jadi yang terbuka sekarang Jepang dan Jerman Jerman, ya. Persyaratannya apa saja Pak untuk para pencari kerja itu? Ya. Untuk bisa ikutan untuk program pelatihan untuk pemagangan ke Jepang dan juga ke Jerman begitu. Ya. Persyaratannya. Khusus untuk program magang. Oh, silakan. Iya, silakan Pak Rian. Pak Rian. Pak Rian. Baik, saya coba jawab Bu yang ini. Soal pemagangan luar negeri, sebenarnya pendaftarnya itu umum, tapi nanti dibina oleh Pemkot melalui Disnaker untuk mengikuti seleksinya. Seleksinya diadakan oleh IM Jepang langsung. Nah, khusus Jepang, teknisnya itu memang lebih ketat daripada negara lain karena juga ada tes fisik, medical check up, tes bahasa Jepang, tes matematika dan lain-lain. Sedangkan Jerman mungkin bakalan lebih longgar sedikit, tidak terlalu ketat. Yang penting bahasa Jepang dan bahasa Inggris, bahasa Jerman maksudnya, dan bahasa Inggris, dan mungkin ada tes akademik dan juga tes psikotes. Rencananya tes psikotes itu untuk menghindari yang tadi disampaikan Pak Is, attitude-nya yang biasa terbawa. Nah, kalau bisa dites dulu psikotesnya, kejiwaannya cocok enggak kira-kira kalau merantau ke negara orang, enggak bikin malu kampung. Oke. Jadi totalnya memang yang harus dipersyaratkan, kemudian tes-tes apa saja sih Pak yang memang mereka harus lakukan begitu sebelum untuk ikutan ya. Kalau Jepang Pak Ya. Silakan Pak Suwardi. Khususnya untuk pemagangan ke luar negeri ini, untuk Jepang ini kita sudah masuki yaitu tahun ketiga. Tahun ketiga kerjasamanya Pak ya. Kerjasamanya. Ya. Jadi kita mulai tahun 2018, bagaimana tadi dikatakan Pak Diis bahwa kita di blacklist selama kurang lebih 15 tahun. Wow. Ya, ini atas upaya Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini Pak Andi Ruang Bangsawan, selalu berkoordinasi dengan kementerian dan IM Jepang sehingga bisa dibuka kembali pada tahun 2018. Khususnya untuk tahun 2019 ini, selain dari pemagang ke Jepang, kita juga akan buka yaitu pendaftaran magang ke Jerman. Ya, magang ke Jepang dan Jerman ini kita akan buka pendaftaran insya Allah pada bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2020. Jadi kita mulai dari bulan Maret ini sampai. Ini bisa persiapan ya, bulan depan ya. Ya. Adapun persyaratan ini yang dipersyaratkan untuk Jepang yaitu minimal umur 19 dan batas 26 pada saat dia wawancara. Ya. Kemudian ada beberapa persyaratan lain termasuk misalnya buta warna, tidak bertato, tidak ada penyakit kulit, tidak ada bekas-bekas operasi, itu semua dipersilakan, tidak boleh ada. Untuk khususnya untuk Jepang itu yang diperlukan ini yaitu tenaga teknik dengan perawat, caregiver. Tenaga teknik dan perawat. Pak. Iya, perawat. Iya. Perawat lansia. Ya. Kemudian untuk Jerman ini juga kita akan buka pertama kali pada tahun 2020 ini. Di mana programnya itu pemberangkatan setiap bulan Agustus. Jadi untuk dinas kerja dia buka pemagangan ke Jerman 2020, persiapan pemberangkatan yaitu tahun 2021. Iya. Kenapa dia lama? Karena ini harus melalui beberapa proses, termasuk tadi apa yang dikatakan Pak Rian bahwa ada tes
ada tes wawancara dan Psikologi. sebagainya. Ya, Psikologi. ya. Kemudian setelah lulus kita akan berikan pelatihan bahasa Inggris. Oke. Ya, walaupun sebelum dia dites sebelum kita berikan pelatihan ini, kita utamakan ya memang sudah ada dasar. Misalnya Pak, misalnya kalau sudah ada dasar dari segi bahasa atau apa Pak? Ada dasar dari segi bahasa, kita akan ikutkan pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan dia punya kompetensi berbahasa. Iya. Kemudian setelah itu kita akan ikutkan lagi pelatihan bahasa Jerman selama 7 bulan. 7 bulan 7 ya. bulan. Ya. Jadi kalau misalnya kita nanti ini perekrutan bulan 4 sampai bulan 5, ya mungkin bahasanya kita mulai bulan Juni. Bulan Juni. Juni. Selesai bulan 12 tahun 2020 itu mereka pemberangkasan ke Jerman. Sambil dia menunggu nanti panggilannya dari Jerman untuk dikirim. Ya. Oke, jadi memang proses gitu ya. Mungkin dari Pak Rian ada yang mau ditambahkan dari Pak Suwadi tadi? Mungkin ini Pak, di Jerman itu jurusannya yang akan dikirim adalah untuk bidang perhotelan. Perhotelan ya, sektor. Dan yang di Jerman itu nantinya 2 hari belajar, 3 hari kemudian baru langsung praktek di hotel atau di tempat yang ditunjuk gitu. Jadi sistem belajarnya begitu sana, karena magang adalah belajar sambil bekerja. Ya, 2 hari belajar terus 3 hari berikutnya bekerja. Ya. Oke, kita akan break dulu ya untuk sesaat. Jadi sudah terbuka gitu ya, apa-apa aja sih yang memang kalau semuanya nih smart listener saat ini lagi bingung ya mau nyari kerja gitu kan. Kalau semuanya nggak dapat di Makassar itu bisa mengikuti ya program kita yang magang ke luar juga pelatihan ke luar negeri ya. Apa aja sih persyaratannya, usianya tadi udah di-announce juga Pak? Ya, Belum ya? 19 sampai 21. 19 sampai 21. Pria wanita? Wanita. Iya. Pria dan wanita. Kita akan break untuk sesaat ya. Jadi untuk Anda nih smart listener yang baru mungkin ya mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini, yang mau nanya-nanya buruan. Mungkin Anda juga berminat gitu ya untuk mengikuti program pelatihan magang ya di luar negeri, yaitu 2 negara ya, Jepang dan juga di Jerman ya. 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 1011. Kami akan segera kembali. Smart FM, Radio Talk. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment atau olahraga. BBC Global Newsbeat Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di Negeri Sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya toh. Bincang menarik tokoh-tokoh Negeri Sketsa. Bo hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak, ini malah sudah pecah. Bincang Sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, lalu oposisi. Pastikan Anda menyimak Sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, ya kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentu
Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan. Tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat negara. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populi Center, live di 10 kota Smart FM, disiarkan langsung dari The Mart Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. East, west, north and south, the spirit of Indonesia. Smart FM. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program yang untuk hari ini kita masih membahas pelatihan dan pemagangan tenaga kerja dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ya. Kami masih menantikan Anda yang ingin berkomentar, mau nanya-nanya tadi ya untuk program pelatihan dan juga pemagangan ke luar negeri ya. Itu untuk saat ini yang dibuka 2 negara ya, negara Jepang dan juga ke Jerman ya. Anda yang ingin bertanya sekali lagi kami masih buka untuk line 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-46-1011. Mungkin saya kembali ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, ini dari 2020 dari program ataupun pelatihan dan juga pemagangan tenaga kerja ke luar negeri ini kan itu sudah dibuka ya dari tahun 2017. Dari 2017. Mungkin bisa sedikit gambaran begitu Pak Iskandar dari jumlah dari 2018 ya dibuka itu bersamaan dengan IPK gitu ya, bidang IPK ya. Ini dari 2018 dibuka, mungkin bisa sedikit gambaran begitu Pak dari jumlah ataupun para pencari kerja ini yang berminat untuk ikut pelatihan dan juga pemagangan tenaga kerja khususnya di Makassar ini berapa jumlahnya, kemudian untuk yang diterima berapa Pak? Iya, makasih Ibu. Iya. Untuk program magang ke Jepang ini memang program andalan kita. Ya, ini program andalan gitu ya. Sejak IPK ini terbentuk. Ya. Cuma karena mungkin seleksi ya cukup ketat ya. Itu Bu. Ini kayaknya lebih ketat daripada kita mau masuk tentara atau polisi Bu. Oh iya. Iya Bu. Ya. Jadi memang peminat untuk tahun pertama itu yang mendaftar dengan kita itu 175-an begitu Bu yang ada. Iya. Nah, setelah melalui proses seleksi, ada beberapa tahap seleksi, itu yang diberangkatkan sampai sekarang ini awal tahun ini itu sudah berangkat. Itu 7 orang Bu. Itu khusus dari Makassar. Iya, dari Makassar Bu. Karena memang kita rekrutnya di Makassar. Ya. Kenapa banyak yang mendaftar, sedikit yang bisa lolos tersaring begitu? Karena memang tahap seleksinya memang agak ketat Bu. Ada beberapa tahap yang bisa kita lewati dan semuanya itu adalah sistem gugur.
Sistem guru. Jadi tahap pertama itu kita berkasnya dulu kita lihat Bu, ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Kabir. Pemeriksaan berkas dulu ya. Kemudian kedua Pak. Ya, kemudian kita sudah masuk proses seleksinya, tesnya. Tesnya. Ya, tes pertama itu adalah tes matematika. Jadi tes matematika ini matematika dasar Bu. Iya. Jadi tidak sampai pelajaran SMP, paling kelas 5 atau dasar ya, dasar SD. Ya. Cuma kemudian, ya. Cumanya apa Pak? Cuma agak rumit-rumit sedikit karena dibatasi juga waktu. Jadi ada 20 soal. Jadi kecepatan untuk mengerjakan soal matematika ya. Jadi ada 20 soal kita harus jawab dan harus benar itu 14 dalam waktu 15 menit. Ada passing grade-nya Pak ya. Jadi minimal satu soal itu harus dijawab 1 menit dan harus benar. Harus benar 14 soal. 14 soal. Itu untuk matematika Pak. Kemudian untuk yang lainnya. Dan di belum Bu, ini dari seleksi matematika saja itu bisa sampai berapa persen yang gugur Bu? Oh ya. Bisa sampai berapa persen? Iya. Lanjut lagi Pak. Untuk proses seleksi yang kedua itu adalah kesamaptaan. Meliputi apa itu Pak? Ya, dilihat fisiknya seseorang calon magang itu mulai dari ujung rambut dan ujung kaki Bu. Jadi semua fisiknya, tinggi badannya harus untuk laki-laki 160. Ya. Tidak boleh kurang Bu, walaupun 1 mili. Senti. Ada kemarin Bu, kalau tidak salah 2 orang kurang 1 mili dari 160. Gugur. Ya. Karena yang seleksi langsung itu adalah pihak IM Jepangnya Bu. Ada orang Jepangnya yang datang Pak. Ya, ada. Atau lewat ini aja. Datang langsung Bu, dari pengguna. Jadi IM Jepang itu. Langsung datang langsung, Bu, ya. Oke. Kemudian itu kesamaptaan tadi untuk tingginya untuk laki-laki 160, untuk perempuan 150. Dan berat badannya minimal untuk laki-laki 50, untuk perempuan 40. Ya, sama gitu. Ya sama saya Pak. Ya, oke. Ibu bisa daftar ke kita. Oke. Itu untuk berat badan Pak ya. Kemudian yang lainnya Pak. Tidak boleh ada tato. Tatonya nggak boleh. Tidak boleh bertato. Tidak boleh ada tindik ya. Atau bekas tindik. Ya. Terus mata tidak boleh minus, apalagi plus. Apalagi buta warna tidak boleh. Ya. Oke. Ya. Terus selain mata juga tidak boleh ada badan patah ya. Tangan bekas patah tidak boleh. Tidak boleh. Badan itu harus simetris Bu. Jadi jangan sampai ada yang pincang gitu Pak ya. Tidak boleh. Nanti di tes seleksi itu yang kita lihat. Terus kaki tidak boleh bentuk X atau O. Ya. Harus normal ya. Kan saya bilang tadi Bu, mirip-mirip dengan seleksi tentara tuh. Wah benar-benar ya. Ini baru negara ini Jepang ya yang ketat ya seleksinya Pak. Untuk Jerman sendiri apakah seketat ke Jepang? Kalau Jerman enggak seperti itu. Tidak ada proses kesamaptaan segala. Yang penting sudah menurut pusaran tadi ada ke mic-nya lebih dekat dengan mic-nya. Fisik tes bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Jermannya sudah bagus, salah dia berangkat. Iya. Oke. Dari Pak Rian mungkin ingin menambahkan Pak. Lanjut seleksi tadi. Belum sampai 5 tahap ini Bu. Dilanjut lagi Pak. Makanya makin berkurang yang bisa lolos Bu. 5 tahap Bu. Pak, ini kan kita sudah buka lowongan Pak, jangan sampai menakut-nakuti. Iya betul. Oke. Ini jadi ada sesi gitu ya. Memang Jepang membutuhkan orang-orang yang agak berkualitas ya. Secara fisik karena lingkungan di sana kan beda dengan lingkungan kita. Kita kan cuma 2 musim, ya. Kalau di sana kan 4 musim. 4 musim. Ya, jadi memang harus bagus ya mentalnya. Kuat memang. Iya, fisiknya juga ya harus kuat ya. Tentunya dari ketatnya persyaratan, apakah juga sama dengan yang kita terima nantinya, Pak? Misalnya dari pendapatan gitu. Oh iya. Untuk
kalau sampai di sana kan masih ada tahap seleksi tadi itu Bu ya. Ada Itu, beberapa tahapan masih lagi. ada lagi beberapa tahap itu. Tapi kalau sudah memenuhi persyaratan dan sudah ditempatkan di perusahaan itu, mereka akan dikontrak selama 3 tahun. 3 tahun, Pak. Ya, 3 tahun. Tapi kalau perusahaan masih membutuhkan tenaga magang tersebut, itu bisa nambah lagi sampai 2 tahun. Dan gajinya yang untuk tahun pertama itu 80 yen, Bu. Ya. Tapi untuk tahun berikutnya, kedua dan ketiga itu nambah lagi. Ya. Jadi untuk tahun pertama saja untuk 80. tahun 80 ya, 80 yen Pak ya. 80.000 yen. 80.000 yen ya. Itu untuk tahun 80.000 pertama. yen, ya. Kemudian tahun kedua itu akan berubah ya. Berubah. Tapi anak-anak juga saya lihat dia lebih suka cari tambahannya itu. Uang saku. Ya, lemburnya, Bu. Lemburnya. Itu lebih besar. Lebih dahsyat lagi. Lebih besar. Lebih dahsyat lagi ya. Kalau lemburnya Pak, apakah sama di tempat kerja itu juga atau di tempat lain? Sama di tempat itu juga. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Pak Suwardi atau dari Pak Rian? Saya hanya melanjutkan sedikit mengenai proses tes tadi. Setelah melalui tes matematika, kesemaptaan, maka barulah beralih lagi ke tes fisik lari. Ya. Di mana lari ini untuk laki-laki itu 3 kilo per 15 menit ya. Apanya nih? Dia diharuskan lari 3 kilo dalam waktu 15 menit. Wow. Dan push up-nya itu kalau saya tidak salah 45 ya. 35 push up. 35 ya. push up. 25 sit up. Ya. Kalau perempuannya agak berkurang. Perempuannya itu hanya 3 kali per 1,5 kilo. Oke. Dalam waktu 15 menit. Ya. Jadi benar-benar ya, ini bukan hanya dari orang-orang dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar saja ya yang menjadi panitia, tapi dari orang yang Jepangnya juga ya, ini menjadi panitia ya. Oke, kita break lagi ya untuk sesaat dan kita sampai pada sesi yang terakhir nanti, dan semakin seru untuk Anda juga yang ingin mau nanya-nanya ya untuk program dari IPK tadi, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja ke luar negeri ya, untuk dibuka untuk saat ini yaitu ke negara Jepang dan juga ke Jerman ya. Sekali lagi 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 461011. Kami akan segera kembali. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM Business and Inspiration, part of Majestic Network. Untuk sukses, banyak orang rela bekerja keras, nyaris tidak mengenal waktu. Tapi banyak kita jarang mendengarkan suara tubuh. Apa saja kita makan, asal enak, asal kenyang. Apa saja kita minum, asal segar, asal unik. Akibatnya, tubuh jadi rusak dan banyak penyakit menjangkiti. Padahal, tanpa sehat, berat sukses diraih. Lalu, mulai dari mana memperbaikinya? Mulai saja mendengarkan program Sehat Selaras di Smart FM. Sehat Selaras bersama Dr. Kasim Rashidi kembali hadir jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di 10 kota Smart FM: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Sehat Selaras untuk Anda.
They call it news, knowledge, business, information. Wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Oke, seru banget ya untuk pagi hari ini ya. Dan sepertinya diinformasikan tadi ya untuk program pelatihan dan juga pemagangan tenaga kerja ya ke luar negeri. Ini saat ini dibuka oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di 2 negara, yaitu di Jepang dan juga di Jerman ya. Dan tadi ya dari beberapa persyaratan begitu yang benar-benar ketat ya. Ternyata ada juga yang pernah lulus gitu ya. Ada yang lulus begitu ya, yang lolos begitu ya, yang langsung ditempatkan ataupun langsung ke Jepang ya untuk melalui ataupun mengikuti pelatihan dan pemagangan tenaga kerja ini. Dan saat ini dia sudah salah seorang dari alumni ya, dari pelatihan dan pemagangan tenaga kerja ke Jepang ini sudah hadir juga di studio. Kita sapa dulu Pak Tasmin. Hai, konnichiwa. Minasan genki desu ka? Iya. Yakin ya sekarang ya. Tadi diam-diam tadi ya. Ini gimana nih? Bisa share dulu nih. Ini bagaimana pengalamannya selama magang di ini tahun berapa untuk mendapatkan kesempatan untuk waktu itu saya ikut tahun angkatan 97 tahun 2001. Iya. Nah, itu awalnya pemagangan itu dilaksanakan di BLK Makassar. Itu untuk Sulawesi Selatan semua keseluruhan. Nah, itu. Ya, bisa share dulu ini bagaimana untuk proses seleksinya, apakah sesulit dulu ataukah sekarang atau bagaimana untuk proses seleksinya? Kalau masalah proses seleksinya dulu dengan sekarang itu kayaknya yang sekarang ini lebih ketat, sulit, ya? Iya lebih ketat lagi. Karena kalau kita dulu misalnya 230 orang yang ikut tes, yang lulus biasanya hampir 70%. 70% banyak ya? Iya. Itu mungkin karena orang Jepangnya lagi membutuhkan orang yang lebih bagus lagi dalam hal matematika, karena dulu kita soal-soalnya tidak ada pakai matematika, cuma psikotes saja. Mungkin bisa sharing dulu ya selama pengalamannya di negara Jepang itu seperti apa. Ini satu negara saja ya untuk pelatihannya. Pernah ke negara lain selain Jepang? Selain ke Jepang, saya juga pernah ikut jadi TKI di Korea, Korea Selatan selama 2 tahun. 2 tahun, yeah. Oke. 2 negara ya. 2 negara. Jepang dan juga Korea. Yeah. Nah, ini bisa share dulu bagaimana dengan budaya kerja mereka? Budaya kerja di Jepang itu kita harus pertama tepat waktu. Dan mereka itu masalah waktunya itu memang jam kerjanya itu benar-benar 8 jam, dan kemudian itu lemburnya memang dihitung secara detail. Itu beda dengan kita di sini. Misalnya kita pulang jam 5, kita harus singgah dulu setengah jam apa. Kalau di sana langsung memang kerja. Artinya pas setelah jam istirahat itu kita memang istirahat, nggak boleh ada yang kerja. Itu. Oh, jadi benar-benar ketat. Benar-benar ketat kerjanya. Itu 8 jam ya dalam sehari. Iya. Oh, berapa hari kerja kalau di sana? Itu tergantung dari perusahaan. Kadang ada dari hari Senin sampai Jumat, ada juga sampai Sabtu. Dan di luar daripada itu kita dihitung lembur di sana. Oke. Itu tentunya ada dukanya. Kemudian untuk sukanya sendiri bagaimana sih? Sukanya itu misalnya pada saat libur itu kita bisa jalan-jalan ke seluruh daerah. Itu misalnya saya kebetulan waktu itu kerja di daerah Nagano. Yeah. Nagano itu kebetulan adalah musim dingin yang salju yang paling banyak di Jepang itu ada di Nagano. Dan biasa kalau kita musim dingin itu teman-teman dari luar Nagano itu bermain di tempat kita pada musim dingin untuk ski, biasa untuk liburan musim dingin. Pokoknya asik gitu ya. Ada 4 musim gitu. Terus untuk penerimaan mereka sendiri, warga setempat bagaimana dengan pendatang? Ya, orang Jepang itu sangat senang sama orang asing. Ya, apalagi dia malah ada orang Jepang itu agak takut sama orang asing. Mungkin karena
budaya mereka itu yang menghormati orang asing. Ya. Nah itu. Oke, gaji. Nah ini juga ya. Ini gimana nih untuk gaji pertamanya? Itu sama ya? Iya, kalau pertamanya dari angkatan pertama sampai sekarang itu gajinya tetap sekitar 80.000 yen. Cuma karena pertukaran sekarang lebih tinggi, kita dulu sekitar 1 yen itu sekitar 70 rupiah, kalau sekarang 130 rupiah. Nah, jadi agak tinggi. Kemudian yang kita buruh selama di Jepang itu lembur. Iya. Benar-benar besar ya. Iya. Biasa saya lembur sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu dapatnya berapa kalau dirupiahkan? Itu bisa dapat 30 jutaan. Wow. Iya. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Wow. Biasa juga kalau minggu kita mau kerja bisa juga. Bisa juga. Tergantung dari produktivitas fisik kita ya. Iya. Kalau Pak Tasmin sendiri untuk bisa menjaga fisik begitu, untuk bisa lebih fit ya pada saat bekerja itu bagaimana Pak Tasmin? Ya, artinya kalau pas istirahat kita benar-benar istirahat. Pas misalnya kita mau jam 12 sampai jam, kan istirahatnya sampai dari jam 12 sampai jam 1. Saya itu biasa pas jam 12 sudah makan, sholat, langsung tidur. Jadi alarm dipasang memang sebelum jam 1 kurang 5. Karena kebetulan tempat tinggal saya di atas perusahaan, jadi setelah kurang 5 menit bunyi alarm langsung saya turun. Kembali lagi kerja lagi. Oke. Mungkin ada hal yang disampaikan juga nih untuk para pencari kerja di luar sana ya, yang tentunya berminat ya, ingin mengikuti juga jejak dari Pak Tasmin, ingin bekerja di luar negeri begitu. Apa yang ingin disampaikan begitu Pak Tasmin? Ya, buat adik-adik yang ingin sekali berminat sekali ke Jepang, saya cuma menyarankan agar ikuti apa yang menjadi tes yang akan dilaksanakan oleh Disnaker Kota Makassar, baik itu masalah larinya. Jadi persiapannya memang fisiknya itu harus memang betul-betul disiapkan dari mulai sekarang, karena kita rencana akan membuka pada bulan 3. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Dan seperti senar kita masih lanjut lagi dan 4 menit lagi kebersamaan kita di Makassar Insight ya. Tadi ya kita sudah sharing juga bersama Pak Tasmin ya. Dan dari IPK sendiri ya, selain membuka pelatihan dan juga pemagangan tenaga kerja ke 2 negara yaitu Jepang dan Jerman, ternyata ada juga ya untuk program pelatihan sekarang yang bekerja sama ataupun bekerja sama dengan ADB begitu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak Rian, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ceritakan dulu awal kerjasamanya antara ini adalah perjuangan dari Pak Kepala Dinas. Waktu itu bekerja sama dengan ADB yang sudah berhasil menurunkan angka pengangguran di Filipina. Oleh karena itu Pak Kadis awal tahun ini, akhir tahun kemarin Pak ya, berangkat dibiayai oleh ADB ke Filipina untuk langsung melihat bagaimana kerjasama antara pemerintah Filipina dengan ADB tersebut. Kiat-kiat apa yang akan dilaksanakan dan apa kira-kira yang cocok untuk dilaksanakan di Indonesia. Jadi bisa saya informasikan bahwa kerjasama dengan ADB, atau lebih tepatnya itu program Job Start-nya ADB, Makassar adalah salah satu pilot project di Indonesia, Bu. Makassar adalah salah satu pilot project di Indonesia. Kenapa Makassar yang dipilih? Mungkin mereka tertarik dengan fenomena ketenagakerjaan di Makassar. Salah satunya bisa dilihat, Makassar kan kota pendukung perekonomian Sulawesi Selatan. Malam hari tercatat kalau di BPS sekitar 1,7 1,8 juta penduduk. Tapi siang hari bisa jadi 3 juta penduduk yang berada di Makassar. Berarti banyak sekali ya yang memang mencari nafkah di sini. Benar. Gitu ya? Bisa jadi itu satu potensi, tapi juga sekaligus menjadi beban di Kota Makassar. Nah, karena itu ADB tertarik dengan program Job Start-nya, Job Start, bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar melalui Disnaker, bekerja sama pertama untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang baru-baru bulan ini dilaksanakan kegiatannya, Bu. Di yang namanya Employers Forum di Hotel Horizon tanggal 13 kemarin, mengundang beberapa perusahaan. Nah, ini mereka akan memberikan beberapa pelatihan-pelatihan untuk peningkatan produktivitas dan lain-lain. Dan satunya adalah pemagangan usia muda yang dibiayai juga oleh ADB. Pemagangan usia muda. Ini termasuk juga SDM ya yang disertai SDM. Pemagangan kan mereka melatih kemudian langsung dipekerjakan. Itu usianya 19 sampai 25 tahun.
Dan dibiayai itu bahkan sampai ke sertifikasinya, Bu. Sertifikasi. Ya, di Indonesia kan yang diakui sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu diakui se-ASEAN. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Pak Suwardi dan Pak Is, pelatihan yang dikirim ke Semarang, Bandung, Medan dan lain-lain itu semuanya juga kita sertifikasi. Sampai sertifikasinya kita harus perjuangkan karena itu sekarang yang memang modal untuk mencari kerja. Ini memang menjadi persyaratan utama ya, harus punya sertifikat begitu Pak ya? Ya rata-rata sekarang pasti perusahaan itu kalau bukan pengalaman pasti mintanya skill ya? yang harus dibuktikan melalui sertifikat. Ya, Oke. Apalagi nih yang untuk progres sekarang untuk EDB, untuk kerjasama dengan EDB sekarang seperti apa Pak Rian? Mungkin sementara mungkin masih dalam masa kerjasamanya ini melihat berapa dana yang dibutuhkan, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dan mungkin menunggu kalau sudah ada MOU, karena kan kita juga perlu koordinasi dengan kementerian dan lain-lain, Bu. Nanti kalau memang sudah ada fixnya, bakal di launching, mungkin begitu ya. Untuk targetnya sendiri kerjasama dengan EDB ini kira-kira berapa persen begitu bisa menurunkan angka pengangguran di Makassar begitu Pak? Ya. Target. Iya. Pasti kan di awal ada gitu ya, ada sedikit gambaran begitu kan? Menurut saya ini bakal nanti mungkin target akan muncul di MOU-nya nanti, Bu. Kebetulan draftnya juga saya tidak pegang dan beberapa yang lainnya. Mungkin informasi lanjutan bakal disebarluaskan lain kali gitu ya. Oke. Dan sekali lagi ya Smart Listener, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, itu bisa langsung mengunjungi media sosialnya mungkin ya. Oke. Ada juga kita punya website ya, dan juga untuk pengaduan, layanan pengaduan di Disnaker Kota Makassar itu melalui nomor telepon 0853 333 53 595. Ya, saya ulangi lagi, untuk layanan pengaduan 0853 33 35 3595. Oke. Ini langsung ke Pak Iskandar atau ke Pak Suwardi atau ke Pak Rian? Pak Kadis langsung. Pak Kadis nanti luar biasa. Ada operatornya nanti sesuai nanti langsung ditindaklanjuti ya. Nanti ditindaklanjuti. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Lowongan kerja. Untuk lowongan kerjanya kita ada media sosial kita di Facebook Disnaker Makassar, IG-nya juga Disnaker Makassar, dan website disnaker.makassar.go.id. Oke, jadi semua informasi dari Dinas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Makassar itu ada di situ. Iya, di sosial media. Siap. Baik, dan sekali lagi ya Smart Listener, sekali lagi terima kasih untuk kedatangan dari Bapak Pak Suwardi ya, sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Suwardi. Kemudian Pak Andi Iskandar, terima kasih juga untuk informasinya Pak. Siap. Ya, dan juga Pak Rian M. Taufan, thank you banget Pak. Terima kasih. Baik, dan untuk siaran tunda dari perbincangan kita di pagi hari ini, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya kami tunggu. Baik, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyimak live perbincangan dalam program Makassar Insight. Sampai jumpa. Fasilitas General System of Preference atau GSP hanya diberikan untuk 20% dari total komoditas yang diekspor ke Amerika Serikat. Sebelumnya, GSP adalah fasilitas insentif pengurangan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju